Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang yang namanya terobosan ilahi, the breakthrough. Saudara percaya bahwa ada terobosan ilahi dalam hidup kita? Amin. Saudara percaya Tuhan kita adalah the master of breakthrough? Amin. Allah yang menerobos. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mereka ingin mengalami yang namanya terobosan ilahi dalam hidupnya. Berbicara yang tentang namanya masa sukar, hari ini orang-orang mengalami masa sukar. Keadaan yang sukar terjadi bukan hanya di sekitar kita, tapi hampir di seluruh dunia. Dan semua orang mereka mengalami dampak dari yang namanya masa krisis ini. Ada seorang yang bahkan berkata, dalam waktu kira-kira 2-3 tahun ke depan bahkan akan terjadi yang namanya stagnasi ekonomi di seluruh dunia. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan akan mengalami seperti apa. Itu bukan Indonesia tok, saudara. Sak dunia, di beberapa negara keadaannya jauh lebih buruk daripada bangsa kita. Maka sebenarnya kita mesti bersyukur. Tapi di samping juga mari kita berdoa agar para pemimpin bangsa kita, Tuhan berikan hikmat, dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menangani baik COVID-19 tapi juga krisis yang terjadi. Kenapa? COVID-19 itu akan membawa efek domino. Apa itu efek domino? Biasanya muncul dalam ilmu, bukan ilmu permainan ya. Mainin itu maksud saya, bukan. Gempa. Jadi satu peristiwa yang kemudian akan membuat peristiwa yang lain terjadi. Kayak orang bermain kartu itu kalau misalkan titik 5 itu loh. Maka pemain berikutnya kan dia harus memukul juga dengan titik yang 5. Nanti belakangnya 2 juga harus kemudian 2. Jadi kan itu namanya rentetan, ya enggak? Nah, COVID-19 itu juga membawa efek domino. Bukan hanya bicara kesehatan, tapi juga kemudian kepada krisis ekonomi, krisis pangan, dan juga masih banyak yang lain. Ada seorang pakar mengatakan kira-kira 2-3 tahun ke depan seluruh dunia bisa mengalami efek stagnasi ekonomi. Tapi satu hal yang kita mesti bersyukur, Bank Dunia kemarin meliris bahwa Indonesia termasuk negara yang dengan pertumbuhan ekonomi bisa stabil di tengah masa krisis. Saya percaya bukan karena kehebatan pemimpin kita, tapi karena Tuhan, dan kita terus berdoa. Amin. Tapi kita rindu bahwa terjadi satu terobosan dalam hidup kita. Terjadi terobosan ilahi dalam pekerjaan kita. Amin. Dan kita percaya Tuhan kita ini sanggup melakukan terobosan itu. Amin. Maka Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Saudara, takut ini dikatakan jangan. Kalau jangan itu larangan, betul enggak? Jangan berbelok ke kanan. Kalau saudara naik motor di rambu lalu lintas, kira-kira di situ ada tulisan belok ke kanan di ping, ya di palang. Terus saudara belok, ada polisi, dia pakai kira-kira ditilang, ada denda, betul enggak? Kalau kena denda, untung parugi. Untung, tak doain kena denda terus nanti. Rugi, betul enggak? Nah, sama. Ketika Alkitab menulis Tuhan berkata jangan takut, itu larangan. Itu Tuhan punya maksud supaya kehidupan saudara dan saya tidak mengalami kerugian. Kenapa? Ketakutan itu satu, tidak menyelesaikan masalah. Saudara punya masalah, saudara takut, selesai enggak masalahnya? Enggak takut, malah tambah berat, tambah angel. Makanya Alkitab mengatakan jangan takut, sebab ketakutan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang kedua, ketakutan itu selain tidak menyelesaikan masalah, membuat kita tidak punya kekuatan. Sebagai contoh, ketika orang Yeriko mereka mendengar tentang kehebatan Allah Israel, bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Apa yang Rahab katakan? Ketika kami mendengar apa yang Tuhan Allah mau lakukan, membelah
Laut Teberau. Laut Teberau itu bukan hanya setinggi mata kaki. Itu dalamnya kira-kira 800 meter waktu itu. Ada yang tahu enggak kira-kira Laut Jawa itu dalamnya berapa meter? Berapa? Berapa Mas Stefanus tadi? 300. Laut Jawa itu dalamnya kira-kira 200 meter Mas. Menurut ilmu geografi yang saya pelajari. 200 meter. Tapi di beberapa tempat kira-kira 30 meter. Ketika pesawat Lion Air menghujam, itu sempat ekornya kelihatan. Kenapa? Panjang pesawat itu 32,5 kilometer. Kilometer. Meter. Jadi ketika menghujam terus gitu ekornya masih kelihatan. Itu pun saya mau tanya, laut yang dangkal yang 30 meter dibelah bisa enggak? Enggak bisa. Dengan angin yang sekeras apapun itu angel saudara. Tapi Laut Teberau yang 800 meter Tuhan belah dan orang bisa berjalan di tanah yang kering. Rahab mengatakan ketika kami mendengar apa yang Tuhan Allahmu lakukan, maka tawarlah hati kami, jatuhlah semangat kami takut. Ketakutan itu pertama tidak menyelesaikan masalah, yang kedua membuat kita tidak mampu menghadapi masalah. Dan ketakutan itu membuat kita kalah. Saudara yang suka dengan tinju pernah enggak mendengar bagaimana seorang bernama Michael Spink dipukul KO hanya 20 detik oleh Mike Tyson. Hari itu orang berkata, wah Michael Spink ini jagoan, ini punya gaya bertinju seperti Muhammad Ali. Kalau dia melawan Mike Tyson nanti akan tersaji pertandingan yang bagus. Itu perkiraan. Tapi faktanya 20 detik selesai. Tapi satu yang saya baca waktu itu di harian tabloid bola, bukan harian, mingguan bola. Orang ini ngomong gini, ngomong si Spink ini bicara tentang Tyson begini. Dia itu hebat, dia itu petinju yang luar biasa. Dia nomor 1, saya nomor 2. Dia bilang gitu. Hari itu dia juara dunia. Tyson belum, tapi dia sudah ngomong seperti itu dan akhirnya betul 20 detik. It's enough. Sudah cukup. Ketakutan itu akan membuat kita kalah sebelum bertanding. Saya ngalami sendiri saudara. Saat dulu bermain bola, ketika melawan salah satu hotel, namanya Hotel Sheraton. Sekarang namanya Hotel Lorin ya. Saudara, kita main tanding dengan Hotel Sheraton. Tapi tamunya itu ikut main saudara. Tamunya itu ada 2 orang, satu dari Belanda, satu dari Brasil. Baru lihat main bola itu kita sudah wah mau menang. Akhirnya betul-betul dibabat 4-1. Kalah. Kenapa? Baru lihat ketika mereka pemanasan itu sudah down. Apalagi orang Belanda itu saya itu cuma segini tok saudara. Rebutan diginikan gak bisa apa-apa saya. Akhirnya ya sudah. Baru lihat mereka latihan, kita sudah berkata, wah ini mesti kalah, kalah betul. Takut sebelum bertanding, akhirnya jadinya kalah sebelum bertanding. Ketakutan itu gak akan menyelesaikan masalah. Hari-hari ini ketika terjadi masa-masa yang sulit, Tuhan tetap berkata sama, don't be afraid, not be afraid. Jangan takut. Ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maka Tuhan itu tegas dengan kita. Jangan takut tentang apapun juga. Nah, lalu bagaimana janji Tuhan? Mari kita membaca salah satu kisah di dalam kitab 1 Taware pasal 14 ayat 8 sampai 11. Di kisah yang sama juga ditulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Mari kita lihat kebenaran bahwa Tuhan itu selalu siap menolong kita. Kalau kita percaya Ebenezer sampai hari ini dan seterusnya Tuhan pasti menolong. Ada terobosan ilahi. Mari kita lihat. 1 Taware 14 ayat 8 sampai 11. Saudara bisa membaca ini ayat 8 sampai 17.
Saya bacakan firman Tuhan demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu apa? Lalu larilah Daud, betul? Majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah apa namanya saudara? Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Sudah dikasih Tuhan, ketika Daud diurapi menjadi raja, yang terjadi langsung apa? Perang. Ketika orang mereka dilantik jadi pejabat, kebanyakan kemudian syukuran. Betul enggak? Saya mau tanya, salah enggak itu? Enggak salah. Orang lulus sekolah syukuran enggak salah. Orang dibaptis syukuran salah enggak? Enggak salah, bagus. Kalau perlu undang saya. Just kidding. Saudara, enggak salah orang dia jadi pejabat, dilantik, seneng. Enggak salah kemudian mengadakan syukuran. Hari itu Daud diurapi jadi raja. Tapi dia tidak kemudian syukuran. Kenapa? Yang terjadi kemudian begitu dia dilantik jadi raja, selanjutnya yang terjadi adalah perang. Saudara, mari kita belajar dari kisah yang terjadi dalam kehidupan Daud ini. Daud itu artinya bagus sekali, kekasih, beloved, yang terkasih. Daud itu adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan Alkitab pun mengatakan dengan jelas Tuhan berkenan dengan kehidupan Daud. Bahkan ketika Tuhan Yesus dipanggil oleh Bartimeus, Yesus anak Daud, Tuhan tidak keberatan. Betul enggak? Hari itu apakah secara biologis Tuhan Yesus itu anak Daud? Enggak kan? Tapi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dan Bartimeus mendengar, siapa yang lewat? Siapa yang lewat? Kan dia orang buta. Siapa yang lewat? Orang beritahu, oh itu Yesus orang Nazaret. Orang Nazaret. Nazaret dan Bethlehem itu jauh sekali, saudara. Kalau naik bis itu bisa sehari. Itu dua provinsi yang berbeda. Kalau dari Yerusalem ke Bethlehem itu kira-kira 40 menit. Nanti melewati padang gurun Yudea. Naik bis. Biasanya tour leadernya ini orang-orang Israel kalau perginya ke Bethlehem mereka nggak ikut. Nanti akan ada leader yang lain, orang Palestina. Nah, ketika saya ke sana, leadernya namanya Kaleb. Tapi tour leader yang ketika masuk di Israel namanya Rafael. Orangnya beda. Kenapa? Orang Yahudi mereka nggak boleh masuk ke Palestina. Bethlehem itu secara geografisnya, administrasinya masuk ke Palestina. Itu dekat dari Bethlehem menuju Yerusalem. Tapi kalau menuju ke Nazaret itu jauh. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di Yeriko, orang mengatakan, oh dia Yesus orang Nazaret. Tapi Bartimeus segera berkata, Yesus anak Daud. Dan Tuhan Yesus gak keberatan. Daud ini orang yang dikasihi Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini Daud diurapi jadi raja. Kata diurapi ini dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata masyak. Dari kata masyak ini muncul kata Mesias. Nah, kata Mesias dalam perjanjian baru bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata Kristus. Nah, orang memahami Mesias itu sebagai juru selamat. Nah, kita mau bicara tentang yang namanya pengurapan. Di dalam perjanjian lama, pengurapan itu adalah penugasan seseorang secara khusus untuk suatu tugas khusus. Pengurapan itu biasanya diberikan pada imam, pada raja, ataupun pada nabi. Dan itu hanya orang-orang tertentu saja, saudara.
Mereka dikhususkan Tuhan untuk jadi pemimpin, untuk pelayanan kenabian, dan mereka diberi kemampuan khusus juga oleh Tuhan. Tuhan itu bisa memilih seseorang untuk menjadi nabinya, walaupun dia tidak termasuk golongan nabi. Misalkan Elisa. Elisa ini bukan termasuk golongan nabi, tapi Tuhan bisa memilih dan Tuhan mengurapi. Tuhan berkata kepada Elia, urapilah Elisa. Dia akan menggantikan pelayanan kamu. Dia diurapi. Ketika Elisa sedang membajak di sawahnya, Elia lalu, artinya melewat. Dan Alkitab mengatakan melemparkan jubahnya, itu bukan kemudian jubah itu diluncale gitu, enggak. Tapi Elia datang dan jubahnya ini dikerakep gini. Itu simbolik, artinya pengalihan tugas atau meneruskan tugas. Jadi Elisa ngerti, oh saya harus meneruskan tugas kenabian dari Elia. Maka dia ngomong, biarkan aku mencium bapakku ibuku dulu. Dan dia masak kambing lembu itu untuk makan bersama dengan orang-orangnya. Dan dia pamit akhirnya mengabdi menjadi pelayan Elia. Dan akhirnya kita tahu Elisa lah yang diurapi. Dan dia berkata, berikanlah aku 2 bagian dari rohmu. Jadi kata ini orang kemudian mereka mengerti double portion, pengurapan. Itu bicara hak kesulungan. Nah, sudah dikasih Tuhan, pengurapan itu adalah penugasan khusus seseorang dari Tuhan. Dan orang itu akan diberi kemampuan khusus. Untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Jadi kalau boleh dikatakan pengurapan itu bicara orang yang dipilih Tuhan. Dan diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kekasih Tuhan, kadang-kala orang bangga dengan yang namanya pengurapan. Oh tidak salah, ketika diurapi kita senang. Tapi kita harus tahu ketika kita diurapi itu berarti Tuhan memberikan kemampuannya untuk kita bekerja, bertindak, tidak diam. Apa gunanya kita minta pengurapan kalau kita tidak melakukan tugas panggilan kita? Nah, berbicara tentang yang namanya panggilan, sudah jangan berpikir, oh panggilan kayak Pak Markus, sekolah teologi ya. Oh panggilan seperti Pak Naftali melayani sepenuh waktu. Oh bukan itu saudara, itu hanya salah satu bagian kecil dari yang namanya panggilan untuk melayani Tuhan. Panggilan kita itu luas sekali. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa semua dunia ini adalah milik Tuhan dan harus diberikan, dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Setuju enggak? Nah, dunia kita jangan berpikir ada batu. Itu betul dunia, bumi, tapi dunia ini bicara tentang namanya dunia dalam arti dunia kosmos dan dunia kehidupan. Ada dunia bisnis, ada dunia pendidikan, ada dunia tentang medis, ada dunia tentang yang lain lagi. Nah di situ kita dipanggil Tuhan, ditaruh di situ untuk kita ini bekerja dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam dunia kita. Maka dikatakan dunia seseorang satu dengan yang lain berbeda. Dunia saya, dunia dalam pelayanan. Tapi dunia saudara mungkin berbeda. Ada yang dipanggil dalam dunia pendidikan. Ada yang dipanggil dalam dunia medis. Ada yang Tuhan panggil dalam dunia seni. Ada yang Tuhan panggil dalam dunia yang lain lagi. Misalkan apa? Kesehatan, kedokteran. Itu dunia. Di situ kita diurapi untuk kita berperang. Kenapa? Sebab pada dasarnya ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia itu dikuasai setan dan dipakai untuk hal yang dosa. Saya mau tanya, internet itu salah apa enggak? Hah? Internet salah apa enggak? Enggak salah. Saudara tahu enggak, bisnis internet itu kecil atau besar omsetnya? Besar. Coba bayangkan, dari sekian setiap hari perputaran duit di dunia internet itu jutaan dolar. Ada enggak yang itu dipakai untuk yang tidak benar? Ada enggak? Ada, betul enggak? Untuk hal yang pornografi dan sebagainya, untuk perjudian, betul enggak? Benar enggak itu? Kan enggak benar. Coba kita bayangkan, ketika semua itu dikuduskan dan untuk melayani Tuhan, untuk menguatkan yang lemah, untuk penginjilan.
Nah, orang-orang percaya dipanggil masuk dalam dunia itu untuk mengkuduskan. Itu peperangan, saudara. Maka kita perlu pengurapan. Dunia saya dengan dunia saudara berbeda. Tapi sama-sama kita memerlukan yang namanya apa? Urapan. Obat-obatan. Saya mau tanya. Obat-obatan yang disebut dengan daftar G. Itu berguna enggak? Termasuk misalkan obat bius. Itu berguna enggak? Obat-obat penenang. Berguna enggak? Hah? Berguna. Tapi kalau itu digunakan oleh orang yang tidak berwenang, jadinya apa? Narkoba. Membangun enggak? Jadi hancur apa jadi baik? Jadi hancur. Coba kita bisa bayangkan kalau semua itu dikuduskan, orang-orang itu mereka dipulihkan dan dunia medis digunakan untuk hal yang benar, nama Tuhan yang dimuliakan. Betul enggak? Maka kita dipanggil di situ dalam dunia saudara untuk mengkuduskan bidang-bidang dunia tadi. Ada hamba Tuhan mengatakan sebagai 7 gunung. Ada gunung bisnis, ada gunung seni, ada gunung keluarga, masih banyak lagi. Di situ saudara dipanggil, diurapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Karena disitulah sebenarnya peperangan rohani saudara. Ingat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya peperangan rohani. Itulah sebabnya Paulus itu mengatakan supaya kita menggunakan selengkap senjata Allah dari kepala sampai kaki. Dari ketopong sampai kasut kaki. Semua itu harus dipakai. Kenapa? Karena setiap kita tidak akan pernah bisa lepas dari peperangan rohani. Baik ketika kita melawan yang namanya hawa nafsu, keinginan dunia, keinginan dosa. Tapi juga ketika kita dalam dunia kita menghadapi pertantangan dari roh jahat oleh orang-orang yang diperbudak oleh ilah zaman. Maka teruslah minta pengurapan. Ketika hari-hari ini terjadi masa sukar, mari kita sadari kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Begitu dia dilantik jadi raja, diurapi, ada peperangan, dia tidak takut. Dia tidak lari tapi langsung menghadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini masa sukar, betul. Banyak orang menjadi takut, betul. Tapi ingat, saudara harus berbeda. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang diurapi. Di dalam dunia saudara, dunia pemerintahan, dunia politik. Ada orang yang mengatakan, politik itu kotor. Oh, belum tentu. Orangnya yang kotor bisa. Tapi ketika kita dipulihkan dan kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, maka politik bukan lagi kotor. Semua itu kembali pada kita. Ketika kita dipulihkan, ketika kita dikuduskan, kita dipakai Tuhan untuk menguduskan dunia kita. Amin. Amin. Nah, kebenaran yang kedua, begitu Daud diurapi, maka yang terjadi adalah mereka berperang. Saya mau tanya, peperangannya ini di satu tempat di mana namanya tadi? Ayat 9, coba kita baca. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Nah, lembah Refaim. Ada satu nama di sini, yaitu apa? Refaim. Orang Israel ternyata berperang melawan orang Filistin di satu tempat, yaitu lembah, dan lembah itu bernama Refaim. Dan kalau saudara perhatikan di situ, yang menyerbu orang Israel itu bukan sedikit orang. Tapi dikatakan, maka majulah semua orang Filistin. Artinya ini pasukan militernya mereka itu dikerahkan besar-besaran untuk perang. Mereka mengerahkan seluruh angkutan bersenjatanya. Sejumlah besar tentara maju perang melawan orang Israel yang dipimpin Daud. Masuklah ke satu tempat namanya lembah Refaim. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Apa sih sebenarnya Refaim itu? Apakah
Setiap kita akan Tuhan izinkan masuk yang namanya Refaim itu. Dan bagaimana berkat dari Refaim itu? Refaim ini artinya the giant. Apa? Bahasa Indonesianya apa the giant? Raksasa, the giant, bukan Mbah Joyo. Oh, Mas Adrai jari ini artinya Mbah Joyo, the giant, raksasa. Udah dikasih Tuhan, Refaim itu dulunya itu dikenakan pada seorang Filistin, yaitu dia sebelum Goliat itu seorang raksasa. Refaim pada masa itu ditakuti dan dia sudah membunuh banyak orang. Nah, leluhur Refaim itu adalah bangsa yang sangat kuat. Nah, leluhur Refaim itu bangsa yang disebut dengan bangsa Anakim. Nah, dari kata Anakim ini muncul kata enak. Wah, enak ya, berarti makan pakai makanan yang bergizi, enak. Bukan itu maksud saya. Nah, kata enak itu sendiri, nek makanan kan relatif. Bagi saudara enak belum tentu enak bagi saya, ya enggak? Bagi saudara misalkan pakai ayam goreng enak, nah, saya nggak ngerti, saya nggak makan daging kok. Nah, kembali di sini, leluhur dari Refaim itu adalah satu bangsa yang sangat ditakuti, yang disebut dengan bangsa Anakim. Nah, dari kata ini muncul kata enak. Ketika orang-orang Israel mereka dipilih Musa, ada 12 orang dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, masih ingat ya cerita tentang Yosua? Kita menulis 12 orang ini mereka pergi ke tanah Kanaan. Ada Yosua dan Kaleb. Yang 10 orang lagi kita sudah bisa baca di kitab Ulangan. Mereka beberapa hari mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka pulang, mereka membawa hasil tanah Kanaan. Mereka membawa anggur. Kalau saudara beli anggur, kira-kira saudara gawane gimana? Bawanya gimana? Cuman cangking gini ya. Satu tandan cangking gini cukup toh? Nah, tapi waktu itu Alkitab menulis untuk membawa satu tandan anggur sampai di apa? Dipikul. Kita bisa bayangkan betapa suburnya tanah Kanaan. Sampai buah anggur itu besar-besar. Mungkin bisa sak gede jeruk satu biji anggur. Mangan telu langsung melekeren, betul enggak? Betapa suburnya tanah Kanaan itu. Mereka membawa bukti bahwa tanah itu berlimpah susu dan madu. Kalau saudara ke sana, tak sarankan karena sudah ada susu dan madu, bawalah jahe. Karena apa? Sudah ada susu dan madu. Loh, betul, sana itu subur sekali. Ketika kita sampai ke satu tempat namanya Betsamir, nah, di situ area pertanian, lahan gandum yang hijau, dan kemudian tour leader kita itu membawa satu tangkai, ada daun itu, ada bunganya. Nah, kemudian ini sawi gitu ya. Pikir sawi sama seperti yang kita kenal, sawi sendok, sawi putih, ternyata beda. Dan itu mentah, tapi ketika kita makan rasanya seperti mint. Nah, daun sawi itu bisa agak tinggi-tinggi segini ini ya, kira-kira 1 meter saudara. Itu kalau dirajang itu kemudian dipakai saus untuk makan roti. Di Tembok Daud waktu itu kita beli roti, rotinya hampir gini, sak lengan saya ini saudara. Satu orang bisa nanti habis itu nggak makan lagi. Nah, untuk makan roti itu dicocol dengan sawi tadi yang sudah dibuat saus, enak sekali. Nah, di situ kemudian di Betsamir itu kita melihat hasil pertanian orang Israel. Sudah dikasih Tuhan, kacang tanah itu bisa sangat besar, bijinya satu biji itu lebih gede dari ibu jari saya, satu biji.
bukan sak luare, daleme tok. Itu besarnya itu bisa lebih besar dari jari ibu jari saya ini. Coba bisa bayangke, koyo ngopo gede ini. Itu besar-besar sekali. Benar-benar subur tanah Kanaan Israel. Pertanian di sana bagus sekali. Ketika kita mau lihat pohon ara yang dinaiki oleh si Sakeus, kita melewati area pertanian pisang. Dan kemudian kita beli pisang 1 lirang di situ. Saudara, pisangnya itu rasanya enak sekali. Besok kalau itu diberkati, pergilah ke Israel. Naik becak enggak apa-apa. Nah, ini membuktikan apa yang Alkitab katakan memang benar, valid, sangat bisa dipercaya. Tingkat kesuburannya luar biasa. Nah, para pengintai ini membawa anggur sampai ditandan, dipikul, saudara. 1 tandan sampai dipikul karena begitu besarnya buah anggur itu, hasil tanah Kanaan. Tapi satu hal yang menarik adalah 10 orang ini berkata, kita tidak akan mungkin masuk ke sana. Kenapa? Di sana ada orang-orang enak, Anakim tadi. Nah, mereka ini adalah leluhur Refaim, yang itu adalah raksasa, dan Goliat itu adalah salah satu terah mereka. Secara manusia 10 pengintai ini mengkalkulasi secara matematis ya kalah saja. Kenapa? Itu Goliat aja tingginya 3 meter lebih. Sudah bisa bayangin wong dure 3 meter mlebu omah saudara, sundul nanti. Ya enggak? Sangat kuat, besar-besar. 10 pengintai ini berkata kita tidak akan mampu karena mereka kuat, mereka besar-besar. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Tidak. Mereka yang belalang, kita yang akan menelan mereka. Tapi 10 orang berkata kita seperti belalang, kita akan ditelan habis. Kenapa? Karena mereka memang melihat secara fisik orang-orang Enak atau Anakim leluhur Refaim ini besar dan kuat. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita Tuhan izinkan masuk yang namanya Refaim. Wah, kok persoalannya kok ketoke berat. Kok kayaknya ini masalahnya semakin rumit. Kita seperti dibawa kepada yang namanya lembah Refaim, the valley of the giant, lembah raksasa. Jujur saja, betul enggak? Bukankah kita sering alami seperti itu? Ketika persoalan terjadi kita, Tuhan kok saya abot, kok tambah rumit, kok begini Tuhan, betul enggak? Tapi mari kita belajar seperti Daud. Ketika dia harus masuk lembah Refaim, dia ngerti semakin besar tantangan, semakin besar pertolongan, semakin besar mujizat. Seringkali kita pengen ngalami mujizat besar, betul enggak? Makanya Tuhan izinkan persoalan yang besar datang. Kalau saudara mau nangkep ikan yang besar, saudara nggak mungkin pakai umpan cacing dan mata kail yang kecil, betul enggak? Tapi kita akan ambil mata kail yang besar, pakai umpan yang besar, dan pancing yang lebih besar. Seringkali Tuhan itu izinkan persoalan itu seolah-olah jadi berat. Karena Tuhan ngerti, Tuhan akan nyatakan perkara yang besar bagi kita. Amin. Maka jangan takut. Walaupun hari ini mungkin saudara dibawa, diizinkan Tuhan masuk yang namanya the valley of the giant, lembah Refaim, lembah raksasa, persoalan yang besar. Pertolongan Tuhan bagi dirimu besar, bahkan jauh lebih besar dari masalahmu. Amin. Percayalah, Tuhan pasti membuat perkara yang besar. Di balik persoalan yang saudara hadapi akan ada hal yang dahsyat yang akan engkau alami. Kata Refaim ini ternyata berasal dari kata Rafah. Artinya apa? Rafah, Jehovah Rafah. Apa? Penyembuh, pemulih.
Tuhan yang memulihkan. Refaim itu dari kata dasar rafa, artinya apa ya? Yang menyembuhkan, yang memulihkan. Saudara jangan takut, walaupun hari ini Tuhan izinkan saudara mengalami perkara yang besar, masalah sepertinya besar, di situ ada pemulihan besar. Hari ini banyak orang mengeluh karena keadaan, tapi mari kita sebagai anak Tuhan kita mengerti, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita diizinkan masuk Refaim, ada pemulihan besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Maka jangan mengeluh. Sekali Tuhan katakan lagi, jangan takut. Ketakutan itu gak akan menyelesaikan masalah. Ketakutan itu membuat semangatmu hilang. Ketakutan membuat engkau tidak mampu melihat Tuhan yang sedang mempersiapkan perkara besar bagi dirimu. Maka mari kita buang ketakutan. Amin. Dan lihat, Daud mengalami pertolongan yang luar biasa. Kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. Ayat 11. Lalu majulah ia, yaitu Daud, ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Baal Perasim. Allah telah menerobos musuhku dengan siapa? Perantaraanku. Daud berperang, tapi Tuhan yang berperang bersama Daud, dan Daud mengalami kemenangan. Ketika kita tidak menyerah, ketika kita berani maju menghadapi tantangan hidup bersama dengan Tuhan, walaupun di tengah krisis yang terjadi, yang kita alami, saudara mari kita percaya, kita punya Tuhan yang ikut bekerja, dan Alkitab mengatakan, Tuhan bekerja dengan ajaib. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam kita untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Mari kita pegang, mari kita imani. Hari ini masalah terjadi, seluruh dunia mengalami. Hari ini mungkin saudara mengalami persoalan, tapi mari kita pegang bahwa Allah saat ini itu sedang bekerja bersama dengan saudara. Saudara tidak sendiri, saudara tidak ditinggalkan, amin. Tapi Allah ada bersama dengan saudara, dan Allah tidak diam. Tapi Allah, Tuhan kita, ikut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tuhan itu kalau bekerja tahu targetnya. Targetnya apa? Memberikan kebaikan. Mungkin kita berkata, Tuhan, nek kebaikan kok gini? Kalau ini nantinya untuk kebaikan, kenapa saya alami seperti ini? Ingat proses Baal Perasim tadi. Daud harus dibawa melewati yang namanya lembah raksasa tadi, dan di situ Daud mengalahkan mereka. Ada terobosan. Daud berkata gimana? Allah menerobos. Yang menerobos siapa, saudara? Tuhan. Tuhan bekerja dengan perantaraan siapa? Daud. Ketika Daud maju, yang maju sebenarnya Tuhan. Hal yang sama hari ini mungkin saudara mengalami permasalahan. Hari ini mungkin saudara sedang Tuhan izinkan mengalami lembah raksasa, the valley of the giant tadi. Tapi nek saudara dia menyerah, saudara nggak akan mengalami apa-apa. Koyok Daud, nek Daud lari, Daud gak akan mengalami kemenangan besar. Tapi ketika Daud dengan pasukannya secara matematis mungkin kalah besar, lebih banyak pasukan Filistin, tapi Daud mengerti bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Daud maju, dan Alkitab mengatakan Daud berkata, Allah menerobos musuhku. Yang menerobos itu Allah. Hari ini ketika persoalan saudara alami, percayalah dalam dirimu akan terjadi terobosan ilahi. Dalam pekerjaanmu Tuhan akan buka terobosan ilahi.
dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dalam apapun. Walaupun hari ini mungkin Tuhan izinkan engkau menangis, hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami masa susah, masa sukar, masa sulit, percayalah terobosan ilahi pasti terjadi. Amin. Kita tidak bisa menilai hari ini, saudara. Kenapa? Jangkauan kita itu sangat terbatas. Saya mau tanya, ada enggak di antara saudara hari ini yang tahu setengah jam ke depan akan saudara alami? Ada enggak? Enggak ada, betul. Saya juga enggak tahu. Tapi Tuhan ngerti, betul enggak? Kita enggak bisa nilai apa yang akan terjadi nanti berdasarkan hari ini, saudara. Tapi kita punya keyakinan ketika hari ini saya maju bersama dengan Tuhan, terobosan ilahi pasti terjadi. Saudara tahu enggak? Ketika terobosan terjadi, kemenangan yang kita raih. Amin. Ketika Daud maju, terobosan terjadi, Daud mengalami kemenangan besar. Dalam hidup saudara, saya percaya ketika saudara maju, ketika saudara berani bersama dengan Tuhan, mengalahkan tantangan kehidupan apapun, terobosan ilahi akan engkau alami, kemenangan besar akan engkau alami bersama dengan Tuhan. Amin. Saya tidak ngerti apa yang terjadi dengan hidup saudara hari ini, pekerjaanmu atau apapun yang terjadi dengan dirimu. Tapi satu hal yang saya tahu, bersama dengan Tuhan, saudara semua akan dibawa mengalami terobosan ilahi dalam hidupmu. Amin. Karena saya percaya ini waktunya, saudara. Kenapa? Terobosan ilahi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada masalah, betul tidak? Kalau nggak ada permasalahan, gimana kita bisa berkata pertolongan Tuhan ajaib, betul enggak? Tapi semakin besar yang Tuhan izinkan masalah terjadi, di situ kita akan melihat betapa besarnya, dahsyatnya kuasa Allah yang dinyatakan dalam diri kita. Amin. Dan disitulah terobosan ilahi yang akan nyata bagi diri kita. Kata menerobos dalam bahasa Ibrani itu parats. Parats itu gambarannya, itu digambarkan seperti tembok buntu yang dijebol sehingga ada jalan. Itu terobosan. Mungkin hari ini sepertinya saudara mengalami jalan buntu. Sepertinya mentok. Saya ini kayaknya mentok, bukan mentok, saudara. Mentok. Saya begini kayaknya mentok. Saya mau gini mentok. Ketika di depanmu, belakangmu, sampingmu tidak ada jalan, di atas itu nggak ada yang bisa nutup jalan, betul enggak? Dan ketika yang di atas turun, tembok di depanmu akan kau hancurkan. Amin. Artinya apa? Akan ada jalan. Tembok buntu akan saudara jebol. Terjadi terobosan dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Dan saya percaya hal yang besar dan ajaib akan saudara alami dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.